Halo teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial biasa, lebih tepatnya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan diferensial ya. Untuk sistem persamaan diferensial ini nanti pada video ini akan diberikan bentuk umumnya, kemudian kita akan coba selesaikan pada bentuk yang sederhana dulu ya. Secara konsep sama dengan kita pernah belajar sistem persamaan linear, misalkan 2 variabel maupun 3 variabel. Ada beberapa cara di sana, yaitu menggunakan substitusi maupun eliminasi. Nah, secara konsep nanti sama, menggunakan apa yang dinamakan sebagai substitusi maupun eliminasi. Oke, ini adalah bentuk umumnya ya, secara umum seperti ini. Jadi kalau diperhatikan di sini ada A1T, A2T, A3T, A4T, ada FT, B4T, B3T. Jadi kalau ada simbol seperti ini, huruf kemudian ada di dalamnya ada T, begitu berarti artinya dia fungsi-fungsi dalam T. Ya, fungsi-fungsi dalam T. Jadi kalau biasanya yang kita selesaikan adalah satu persamaan begitu, kemudian variabelnya hanya satu, yaitu misalkan Y saja, biasanya dalam X ya, Y dalam X, tetapi kali ini kita dalam T, fungsinya dalam T, yaitu Y dalam T, X dalam T. Jadi X itu fungsi dalam T dan Y fungsi dalam T. Jadi ada dua variabel di sini, ya, dalam Y dengan X, itu variabel-variabelnya. Nah, itu nanti yang akan kita cari penyelesaiannya. Oke, kita lihat ini contoh-contohnya. Ya, ini hanya mengikuti dari bentuk persamaan umumnya, sistem persamaan diferensial umum. Misalkan ini E pangkat T, dx dt plus 2T, dy dt, dan seterusnya. Fungsi dalam T-nya berupa konstan. Boleh, karena konstan kan juga fungsi. Ya, konstan juga fungsi. Kemudian ini contoh lain. Lupa itu dy dt-nya tidak ada. Itu juga boleh, begitu. Asalkan masih memuat salah satu ini ya. Dx dt. Karena kita berbicara sistem persamaan diferensial ya, harapannya masih ada persamaan diferensialnya lah dari masing-masing persamaan ini. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, perhatikan di sana, ini meskipun ini secara umum, tapi ini saya batasi dalam dua variabel, ya, X dan Y, dalam hari ini fungsi X dan fungsi Y, begitu, dalam T. Nah, tetapi nanti bisa diperumum lagi mungkin 3 variabel, 3 persamaan, gitu. Ya, harapannya di sini, sekali lagi, saya ingin fokus pada dua persamaan dua variabel, dan nanti teman-teman bisa perhatikan konsepnya. Ya, karena dengan memahami konsep, nanti mau diperumum, mau 3 variabel, maupun 3 persamaan, nanti juga harapannya tidak masalah. Baik, ini selanjutnya teman-teman. Ya, ini saya ambil yang sederhana, bentuk yang sederhana lah, sistem yang sederhana, dan nanti kita bisa menyelesaikan dengan sederhana dulu. Ya, seperti kemarin kita berbicara ini ya, linear homogen. Linear homogen, kita berbicara homogen dulu, penyelesaiannya seperti apa, kemudian baru non homogen. Ini sama. Ini saya buatkan sistem PD yang sederhana dulu, seperti ini. Dx dt sama dengan A1x plus B1y, dt sama dengan A2x plus B2y. A1B1, A2B2 di sini adalah konstan. Oh iya. Jadi tadi yang bentuk secara umum, dia dalam T, gitu ya. Ada A1T, A2T, begitu. Tetapi nanti yang akan kita selesaikan di sini untuk sementara adalah yang fungsi-fungsi itu konstan. Nah, sederhana ini. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya dengan metode substitusi. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita akan lihat dalam dua contoh. Saya berikan dua contoh. Ya.
Semoga teman-teman nanti punya gambaran. Dengan eliminasi kira-kira bisa nggak ya? Gitu. Mungkin itu ada pertanyaan ya, nanti coba teman-teman cermati dulu kira-kira bisa atau tidak. Sementara saya akan berikan yang substitusi. Ini contohnya ya. Dx dt sama dengan 2x min 2y, dy dt sama dengan x min y. Oke. Nah, perhatikan meskipun di sana adalah ini, perhatikan ini ya. Harapannya nanti melihat, mungkin beberapa dari teman-teman melihat bahwa oh ini kan cuma x min y dikalikan 2, kemudian mau dibuat gini, dx dt sama dengan 2 dy dt. Ya sebenarnya nggak apa-apa untuk menjadi ini, tetapi masalahnya adalah selanjutnya bagaimana? Ya, nanti akan bingung sendiri untuk menyelesaikannya. Nah, oleh karena itu, perhatikan penyelesaian dari sistem tersebut. Ya, ini pertama, dy dt sama dengan x min y. Ya, saya menggunakan ini. Nah, dari sini, karena kita akan menggunakan substitusi, kita buat salah satu menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Perhatikan, x sama dengan dy dt plus y. Ya, x sama dengan dy dt plus y. Nah, di sini yang harus teman-teman hati-hati, jangan sampai teman-teman substitusinya seperti ini. Y sama dengan misalkan x dikurangi dengan dy dt. Ya, karena nanti ini akan menyulitkan teman-teman ketika substitusi. Jadi, substitusi, perhatikan ketika kita buat x sama dengan di sana, di sini harus bentuknya dalam y. Ya, itu satu catatan. Bentuknya harus semuanya dalam y. Kalau ada konstannya ya nggak apa-apa, kalau konstan nggak masalah. Yang penting tidak memuat x di sini ya. Jadi harapannya tidak ada x lagi. Itu yang perlu teman-teman cermati. Lanjut. Nah ini. Kemudian ini gunakan persamaan yang satunya lagi ke sana. Kemudian saya akan substitusi. Ya. Semoga ini jelas. Yang saya hijau ini artinya substitusi x-nya. X-nya saya ganti dengan dy dt plus y. X-nya saya ganti dengan dy dt plus y. Nah kemudian perhatikan ini teman-teman ya. Perhatikan di sini ada d dt. Ya, ini d dt begitu ya, dari dy dt. Ya, d dt dari dy dt berarti y diturunkan lagi, Nah, ini akan menjadi ini teman-teman, d kuadrat y dt kuadrat. Kemudian ini ada plus dy dt, begitu. Sebentar. Ya, ini langsung saya sederhanakan ya, saya pindah ke kiri. Plus dy dt dikurangi ini 2 dy dt. Artinya tinggal min 1 dy dt. Y-nya kita lihat, Y-nya ini 2y begitu. Ini adalah dikurangi 2y, habis. Enggak ini. Ya. Nanti kalau menyelesaikan nggak usah dikasih tanda seperti ini ya. Langsung aja. Ini untuk memudahkan saja di sini sebagai penanda. Tapi kalau teman-teman menyelesaikan tidak perlu diberikan ya. Nah, selanjutnya dari situ ya, tapi ini hanya untuk biar stepnya kelihatan. Oh, ini stepnya. Step 1 atau yang pertama itu berarti pakai salah satu dibuat x sama dengan atau y sama dengan, kemudian selanjutnya substitusi. Yang selanjutnya adalah penyelesaiannya. Saya akan langsung aja karena teman-teman di sini juga harapannya sudah lancar yang ini ya. Karena ini sederhana. Ini berarti m kuadrat dikurangi m sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah 0 dengan 1. Akar-akarnya 0 dengan 1. Solusinya ini y. C1 E pangkat T plus C2. Ya, di mana C1 C2 adalah bilangan real. Lanjut, sudah dapat y. Substitusikan ke dalam x-nya. Ya. Kita punya ini tadi. Substitusi.
Ya, ini biar memudahkan, yang biru itu artinya menggantikan Y ya. Karena Y itu saya ganti biru ya, biar teman-teman mudah paham. Jadi kelihatan dari sini langsung kelihatan bahwa oh ini substitusi Y itu tadi gitu ya. C1 E pangkat T plus C2 turunkan terhadap T ditambah C1 E pangkat T plus C2. Ya, turunan C1 E pangkat T apa? Turunannya adalah C1 E pangkat T yang ini. Ya. Turunannya C1 E pangkat T ditambah C1 E pangkat T diperoleh 2 C1 E pangkat T. Kemudian ini C2 diturunkan habis. Ini C2 karena konstan turunkan terhadap T habis. Jadi tinggal C2. Sudah kita dapat X, dapat Y, dapat X juga. Sehingga ini penyelesaian PD-nya ini ya. Dengan mungkin biar nggak lupa C1, C2 bilangan real. Ini solusinya. Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kita akan melihat contoh yang kedua. Masih mirip, tapi nanti saya akan, ya kita akan lihat nanti apa yang diganti di sana. Oke, baik. Kita akan lihat contoh yang kedua, teman-teman. Ya, perhatikan di situ. Soalnya berbeda ya, dx dt sama dengan 2x min y, dy dt sama dengan min x plus 2y. Ya. Kita akan lihat penyelesaiannya. Oke, nah sekarang ganti. Saya mau coba, saya ingin y-nya yang nanti mau kita ganti, gitu ya, kita substitusi. Ya, perhatikan. Sebenarnya teman-teman bebas memilih begitu, tapi tetap memperhatikan ini ya, perhatikan. Oh ini ada y, tetapi di sana ada dx dt dan ada 2x. Ya. Ada dx dt, ada 2x. Nah, berarti kita bisa lakukan ini buat y sama dengan 2x min dx dt. Jadi kalau diperhatikan yang ini sudah dalam x, kemudian tidak ada y ya. Ya, bentuk yang hijau. Oke, lanjut kita pakai persamaan yang kedua, berarti ini itu yang akan kita substitusikan nanti. Di dt sama dengan min x plus 2y, kita gantikan y-nya dengan 2x min dx dt ya. Yang hijau menggantikan y, yang hijau menggantikan y, perhatikan. Ya, hijau menggantikan y, kita punya ini. Kemudian perhatikan saya pindah ke kanan semua, biar teman-teman nggak bingung. Saya pindah ke kanan. Ini ada D 2x dt. Pindah ke kanan berarti negatif 2 dx dt. Di sini ada 2 dx dt. Negatif 2 berarti menjadi negatif 4. Ya. Ini ada negatif 2 di sini ada 2. 2 pindah ke sana jadi negatif 4. 2 dengan negatif 2. Kemudian ini dx dt diturunkan terhadap dt menjadi ini turunan keduanya. Kemudian ini ada 4x dikurangi x berarti menjadi plus 3x. Nah, dengan cara yang sama ini berarti kan kita punya persamaan karakteristiknya ini. Ya. Persamaan karakteristik akar-akarnya adalah 1 dan 3. Akar-akarnya 1 dan 3 sehingga solusinya adalah x sama dengan, ya, perhatikan ini persamaan diferensial dalam x, begitu. X-nya dalam T berarti x sama dengan C1 E pangkat T plus C2 E pangkat 3T. Sama, C1 C2 bilangan real. Lanjut, substitusikan ke Y-nya. Substitusikan ke X-nya. Ya, Y-nya kita gunakan ini, Y yang satu lagi, yang ini Y sama dengan 2X min dx dt. Tadi sudah ketemu X. X ini substitusikan ke sana dan substitusi ke sana. Nah, ini yang biru. Ya, ini menjadi 2C1 E pangkat T. Kemudian ini diturunkan.
Ya, perhatikan ini. C1 E pangkat T turunkan terhadap DT. Dia menjadi tetap C1 E pangkat T. Ini pengurangan. 2 berarti tinggal 1. Kemudian yang ini 2C2 E pangkat 3T dikurangi dengan turunan dari ini. Berarti kan ada jadi 3C2 E pangkat 3T. 2 dikurangi 3, negatif 1 atau negatif C2 E pangkat 3T. Selesai, kita punya solusi X-nya ini. Ya, kemudian Y-nya ini. Jadi untuk kali ini, pertemuan kali ini itu teman-teman, jadi ini untuk pemanasan ya. Kita punya 3 pertemuan, saya rasa lebih dari cukup harapannya. Satu pertemuan ini untuk yang sederhana dulu. Ya, yang bentuknya seperti yang saya sampaikan tadi ya, dx dt hanya ada di dalam setiap persamaan hanya ada satu dx dt, ada satu dy dt. Kemudian koefisiennya juga konstan semua dan non homogen. Itu yang kita selesaikan. Baik, itu dari saya. Semoga teman-teman bisa mempelajari, bisa belajar dari situ. Ini mudah, saya mengatakan memang mudah untuk yang ini. Nanti, tapi kalau teman-teman bingung bisa kita diskusikan atau ditanyakan nanti. Terima kasih dan selamat belajar.